Baik, apakah monitor saya sudah kelihatan, rekan? Ya, jelas Bang. Bapak Ibu, sudah kedengaran ya? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Ya, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri atau menyampaikan ya, tentang komunitas kami. Ya, saya Emos Ginting. Ya, kami adalah komunitas atau grup eh, yang terdiri dari berbagai latar belakang ya, baik intelektualitas, kaum akademisi, eh, perusahaan dan juga para penggiat di bidang energi baru terbarukan dan juga sustainability. Nah, grup kami ini ya dibentuk ya secara belum resmi, yaitu di sekitar Februari 2023 atau 1,5 tahun yang lalu kira-kira ya, dan sekarang dalam pengurusan legalitas komunitas ini, dan alamatnya ada di Batam dan juga nanti akan ada di daerah-daerah lain baik di Jakarta ataupun wilayah-wilayah lain di Indonesia ya. Dan kami akan mengembangkan, rencananya akan mengembangkan komunitas ini ke berbagai daerah di Indonesia. Adapun visi misi dari komunitas kami ya, yaitu turut serta dalam berkontribusi untuk menyukseskan program pemerintah dalam mencapai net zero emisi di tahun 2060 ya, di mana terciptanya ekosistem yang berkelanjutan khususnya di dunia energi dan juga ke kendaraan listrik. Kemudian misi kami itu berperan aktif dalam membangun sumber daya energi bersih dan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua menjadi partner pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga terkait dalam memberikan masukan dan solusi di dunia energi dan ekosistem kendaraan listrik. Dan yang ketiga itu adalah turut serta memajukan dan bagaimana supaya sumber daya manusia, perusahaan dan industri lokal dan daerah kita bisa berperan aktif dalam uh, memanfaatkan energi baru dan terbarukan ini. Nah, ini kegiatan organisasi kami ya, ada beberapa kegiatan yang sudah dia dilakukan, diantaranya ya kami aktif melakukan kegiatan diskusi, kemudian melakukan seminar, dan juga rencana akan melakukan pameran-pameran industri. Mungkin yang sudah kami lakukan baru diskusi-diskusi, seminar, dan pelatihan. Kami juga melakukan kegiatan pelatihan, meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal, melakukan kajian dan penelitian, melakukan kolaborasi dengan instansi terkait, baik pemerintah ya, maupun swasta, dalam melakukan meningkatkan SDM kita dalam, karena tentu saja dalam dunia energi baru terbarukan ini memerlukan SDM yang benar-benar dipersiapkan ya, supaya kita tidak hanya menjadi penonton tapi kita bisa terlibat aktif dan juga dalam alih teknologi. Kemudian kita mendorong partisipasi aktif tenaga kerja Indonesia, masyarakat, dan perusahaan industri dan industri lokal supaya terlibat aktif dalam pembangunan dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, ini adalah draft beberapa susunan pengurus inti ya, dan kami masih membuka kesempatan bagi rekan-rekan untuk bisa bergabung bersama kami. Maaf, ini harus buka-buka ini dulu supaya bisa accept. Ya, kami sekarang saat ini sedang mengurus legalitas komunitas kami dan sudah terbentuk draft susunan pengurus inti khususnya ya, dan kami masih membuka kesempatan bagi rekan-rekan yang bergabung, yang ingin bergabung ke komunitas kami di susunan pengurus bidang-bidang khususnya dan anggota ya. Ada banyak bidang nantinya yang akan kami kembangkan ya, ada 15 bidang.
Dan bagi rekan-rekan yang berminat bergabung, kami sangat welcome ya. Nah, itu yang menjadi perkenalan dari komunitas kami. Jadi kami setiap bulan biasanya melakukan webinar, seminar, dan juga rencana akan ada seminar dan pameran di mungkin awal tahun depan ya. Mungkin itu saja perkenalan dari saya dan tentang komunitas kami. Dan di kesempatan sore hari ini, topik yang menjadi perbincangan adalah mengenai uh, energi storage, khususnya baterai lithium ion ya, dan bagaimana perkembangan energi storage ke depannya. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Richard sebagai moderator dan juga sebagai pembicara kita atau narasumber adalah Bapak Dr. Alif Muhammad Alif ya. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan ya sambil mungkin menunggu peserta yang lain yang mungkin sekarang ini masih sedang bekerja, mungkin nanti jam 5 ini mungkin sudah banyak yang bisa bergabung ya. Begitu dulu dari saya, mungkin Pak Richard saya serahkan untuk waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih Bang Emos. Rekan-rekan, suara saya sudah cukup jelas? Ya. Halo? Ya. Oh ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu serta para hadirin sekalian. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara dari IPEPTI ini, yaitu Ngobrol Asyik. Nah, dengan tema hari ini adalah What's Next After Lithium Ion Battery. Tadi juga disinggung topik ini itu menjadi sangat relevan mengingat perkembangan pesat teknologi energi, juga kebutuhan dunia untuk solusi baterai yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan tentunya berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan membahas perkembangan terkini seputar baterai lithium ion dan juga alternatif teknologi baterai lainnya. Melalui seminar ini kami berharap bahwa akan ada wawasan baru tentang teknologi baterai yang mungkin akan menggantikan atau melengkapi baterai lithium ion yang saat ini digunakan di berbagai perangkat, terutama di kendaraan listrik dan juga alat elektronik lainnya. Kami juga akan membahas nanti di sesi tanya jawab bagaimana kita sebagai negara yang menghasilkan nikel terbesar di dunia dapat berkontribusi dalam industri ini. Nah, pembicara hari ini adalah Dr. Muhammad Alif Irham. Beliau merupakan lulusan dari Fisika ITB, sudah menempuh pendidikan S1, S2, dan S3, serta sempat menjadi peneliti di Jepang. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita hari ini, Dr. Muhammad Alif Irham. Silakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke sana. Oke. Ini apa berarti bisa saya mulai Pak Richard kira-kira? Tes. Ya. Ya, bisa saya mulai berarti ya? Ya, silakan, Dr. Alif. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam kenal kembali, saya Alif, ya. Bisa dipanggil Alif saja. Kebetulan saya mau berterima kasih juga pertama ya atas kesempatannya di sore hari ini gitu ya. Sudah diberikan kesempatan untuk sedikit sharing gitu ya. Mungkin saya lebih banyak sharing dan mungkin nanti kita akan coba lebih gali di sesi diskusi kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu semua, saya Artinya suaranya kurang jelas ya Pak ya? Oh ya, sekarang udah lebih jelas belum ya Pak kira-kira? Mungkin coba mic-nya lebih didekatkan lagi, Pak Alif. Coba.
Kalau sekarang sudah lebih jelas, Pak? Oke, jelas sekali. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin saya izin untuk mulai ya untuk presentasi saya di sore hari ini. Jadi maaf tadi ada kendala. Jadi juga sorry saya agak jadi tadi agak goyang-goyang kameranya ya karena kita kebetulan baru selesai pasang juga nih teman-teman bapak-bapak semua pasang panel juga di Pati gitu. Nah, cuman sambil jalan saya ingin sedikit sharing, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu ya dari lithium ion battery gitu, sebuah teknologi yang tentunya kita semua sudah rasakan ya, sudah lihat kalau saat ini ya. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu kita belum tahu tuh apa tuh sebenarnya lithium ion battery, banyak yang masih menyangka bahwa oh itu kayaknya sesuatu yang berbahaya atau seperti apa. Nah, cuman kalau sekarang sepertinya hidup kita nggak bisa lepas ya dari lithium ion battery. Nanti saya akan jelaskan sebenarnya apa sih di sana dan kenapa ada masalah di sana gitu ya. Kemudian saya akan jelasin kira-kira apa sih beberapa device yang menjadi pengganti gitu ya, menjadi pengganti dari si lithium ion battery ini sendiri. Oke, ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama saya mungkin bisa mulai dari sini ya. Jadi di mana sih sebetulnya kita memulai lithium ion battery ini ya? Kenapa sih sekarang kita bisa melihat dia menjadi sesuatu yang memang ada di semua lini kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur seperti HP yang kita pegang ini ya, sampai kita akhirnya bisa merasakan ke kendaraan yang kita gunakan ya, baik itu kendaraan motor listrik ataupun mobil listrik. Dan lebih jauh lagi bahkan kita secara tidak sadar juga menggunakannya untuk grid ya atau listrik yang ada di rumah-rumah kita. Nah, ini karena bisa dibilang blessing in disguise ya. Jadi lithium ion yang kita gunakan pada kali ini itu sebetulnya muncul gitu ya akibat perkembangan dari device HP kita ya. Nah, di mana HP kita ini pada awalnya itu membutuhkan baterai yang kapasitasnya lebih tinggi terus. Dimulai dari yang namanya lithium ion. Sebelum itu kita tidak terlalu membutuhkan sebuah energi storage yang sifatnya seperti lithium ion ya, karena kita punya namanya lead acid atau aki gitu ya, dimana dia sudah cukup untuk kebutuhan kendaraan yang kita punya gitu. Nah, namun dengan berkembangnya device baterai ini, akhirnya terus-menerus kita punya energi storage atau device penyimpan energi yang lebih bagus lagi. Salah satu perusahaan terbesar saat ini itu adalah dulunya perusahaan dalam electric vehicle, dulunya adalah produsen baterai yang kita kenal seperti BYD ya, atau Build Your Dream dari Cina. Nah, bentuknya dulu seperti ini. Jadi dulu bentuknya adalah pouch, di mana di dalamnya ada beberapa lembar gitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan teknologi yang baru ya. Device dari lithium ion ini itu sudah ada pemenang Nobelnya gitu ya. Sekarang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu di 2019 kalau saya nggak salah merayakan 100 tahun umur dia. Dan kemudian setelahnya dapat Nobel untuk baterainya. Sedangkan baterainya sendiri ditemukan tahun 1970. Jadi udah sangat-sangat lama. Nah, baterai yang dari pouch ini akhirnya berkembang menjadi device yang lain gitu ya, di mana device ini kita gunakan untuk menghasilkan energi densitas yang lebih besar ya. Jadi kita pengen dia bisa nyimpen daya lebih banyak. Nah, makanya kita ciptakan silinder atau prismatik. Di dalamnya bentuknya seperti lilitan, tapi itu bukan kumparan. It's just a simple chemistry. Di dalamnya itu ada katoda, ada anoda, dan ada separator. Nah, dari sinilah sebetulnya akhirnya baterai terus berkembang gitu ya. Di awalnya yang kita gunakan di HP adalah lithium polimer. Itu dia punya suatu energi densitas yang sudah jauh lebih tinggi. Kemudian terciptalah bentuk yang lain dari bentuk yang pouch ini, yaitu adalah silinder dan prismatik. Ketika kita sudah masuk ke silinder prismatik, dia sudah melewati suatu batas di mana baik secara volumetrik ataupun secara gravimetrik ya. Jadi volumenya ataupun beratnya itu sudah cukup untuk membuat dia bisa digunakan sebagai baterai mobil listrik gitu. Nah, siapa sih yang akhirnya menggunakan silinder dan prismatik ini ya? Jadi
Silinder mainly kita pakai ketika kita ingin menghasilkan tegangan yang tinggi ya. Jadi ketika kita menggunakan silinder, kita memungkinkan untuk menyatukan lebih banyak baterai pada dasarnya karena dia volumenya lebih kecil sebetulnya dari bentuk prismatik, sehingga kita punya daya yang bisa dikatakan lebih tinggi. Nah, itu digunakan oleh beberapa merek mobil yang dalam tanda kutip cukup high end gitu ya, atau high price gitu ya, seperti Tesla dan Hyundai. Nah, yang kedua adalah bentuk prismatik gitu. Ini yang kita lebih umum gunakan di Indonesia, itu untuk baterai motor listrik dan juga mobil listrik gitu ya. Seperti merek yang saya tunjukkan di sini, misalnya seperti Wuling gitu ya. Nah, tapi di dalamnya sebetulnya kita bisa manfaatkan untuk hal yang lain, seperti energy storage untuk PV, misalnya photovoltaik. Nah, ini kita pakai, contohnya kalau di LG pakai silinder, kalau di perusahaan kami di Batari kita pakai yang prismatik. Terus gimana dengan pouch? Apakah berhenti di situ? Jawabannya enggak. Pouch terus digunakan, dia memang lebih fokus ke silindrikal dan juga untuk HP. Nah, itu gambaran awal untuk bentuk yang ada di baterai ya. Jadi tadi saya udah jelasin di dalam baterai itu ada katoda, ada anoda, ada separator. Tapi formnya, bentuknya yang kita lihat secara real itu macam-macam. Ada yang silinder, ada yang prismatik, ada yang pouch. Nah, cuman sebetulnya yang membedakan mereka tidak hanya bentuk, tapi adalah apa yang menjadi penyusun dari katodanya. Rata-rata bisa dikatakan gitu ya, orang itu fokus banget di katodanya, karena katoda dari baterai itu harganya bisa sampai 40% dari seluruh komponen yang ada di dalam baterai tersebut. Gitu. Nah, mari kita lanjut, coba kita next. Lalu apa sih sebetulnya jenis-jenis katoda yang kita gunakan ya? Mungkin beberapa sudah ada yang gitu ya. Jadi ketika kita kemarin menyaksikan debat presiden gitu ya, ada yang menyebutkan nih soal LFP, ada yang menyebutkan soal NMC gitu. Nah, kita sudah pernah sebenarnya tahu gitu ya dengan hal itu. Tapi apa sih yang membedakan sebetulnya? Mungkin saya akan fokus ke dua hal aja, yaitu adalah NMC atau yang kepanjangannya adalah nikel, mangan, dan kobalt. Sedangkan yang kedua adalah LFP, yaitu adalah litium, fero, dan fosfat. Nah, untuk yang nikel, mangan, kobalt ini dia pada dasarnya memiliki keuntungan ya. Yang pertama adalah spesifik energi yang lebih tinggi. Jadi karena nikel itu kita bisa punya baterai yang punya kapasitas lebih tinggi. Beberapa mobil yang bisa melebihi 500 km itu menggunakan NMC sebetulnya. Nah, tapi ada problem besar dari NMC ini adalah harganya yang cenderung lebih mahal sebetulnya, dan juga safety yang lebih berbahaya ya bisa dikatakan, karena dia itu menggunakan nikel, di mana dia cukup reaktif ya terhadap NMC ini cukup reaktif terhadap kebocoran. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat ada mobil yang kebakar gitu, nah itu biasanya dari NMC karena kebocoran yang ada di dalam lithium ionnya gitu. Nah, terus beda dengan LFP. Kalau LFP ketika dia kebakar, dia tidak akan mengignite fire, tidak akan menciptakan api, tapi dia akan menciptakan fume atau asap gitu ya. Nah, itu berbedanya di sana. Nah, tapi ketika kita pengen punya mobil yang bisa kita pakai, misalnya dari Semarang sampai ke Jakarta tanpa ngecas, ya kita harus pakai NMC. Nggak bisa lagi pakai LFP karena densitasnya yang rendah. Gitu. Nah, cuman ada masalah nih dari NMC atau NCM gitu ya, dengan perbedaannya terhadap LFP, yaitu adalah harga gitu. Ketika kita bicara baterai, kita bicara suatu device yang mungkin 3 tahun yang lalu tuh harganya masih sangat mahal ya, karena produksinya masih jumlahnya dalam jumlah kecil. Sekarang harganya sudah makin turun, tapi ada permasalahan, yaitu adalah kita pengen punya baterai yang besar, tapi kalau kita pakai nikel harganya itu tinggi gitu. Jadi perbedaan antara LFP sama NCM itu adalah di harganya. Itulah kenapa mungkin Bapak Ibu juga sadar mobil Hyundai harganya lebih mahal dibanding mobil Wuling. Kok bisa semahal itu ya perbedaannya? Karena baterai yang dipunya itu adalah tipe NCM kayak gitu.
Nah, mungkin biar saya lebih jelas, kurang lebih seperti ini. Gambaran perkembangan dari mobil listrik yang ada menggunakan baterai ya. Jadi 2011 kita hanya punya suatu mobil yang bisa berjalan sekitar 100 miles gitu. Tapi sekarang kita sudah punya mobil di tahun 2022 yang dia itu bisa berjalan hingga 500 miles. Bahkan di Cina 2030 mereka sudah akan launching suatu mobil yang bisa berjalan hingga 1.500 km. Kalau sekarang di Cina udah ada yang 1.000 km gitu. Jadi kita bisa jalan dari misalnya tadi kalau ke Riau gitu ya, atau ke Palembang itu masih di bawah 1.500 ya, atau misalnya ke Medan gitu, kita bisa tanpa ngisi gitu, langsung aja ngisi lagi di rumah kita yang ada di Medan dari Jakarta, misalnya seperti itu. Nah itulah perkembangan dari electric vehicle dan juga perkembangan dari lithium ion. Dan kedepannya dalam 5 atau 10 tahun ke depan kita tentu masih akan melihat lithium ion ya, karena investasi yang dikeluarkan sudah sangat luar biasa, daya yang digunakan juga masih mumpuni untuk kebutuhan yang ada saat ini. Terus apa dong masalahnya? Nah, ada masalah di sini, yaitu adalah besar dari daya yang bisa dikeluarkan oleh lithium ion. Saya izin untuk minum dulu Bapak Ibu. Nah, untuk dia itu bisa digunakan dengan charging lebih cepat, atau dia pengen digunakan dengan daya lebih tinggi, jadi ngegas dengan lebih cepat gitu, itu kita perlu device lain. Nah, device itu adalah tidak bisa dipenuhi dari lithium ion karena dayanya yang kecil. Nah, itu bisa dipenuhin kalau kita punya device lain yang punya mekanisme berbeda, gitu. Jadi kalau kita bicara lithium ion, nanti saya mungkin bisa jelasin setelah slide ini, kita bicara mekanisme yang terbatas gitu ya. Sehingga kalau kita charging terlalu cepat, mungkin Bapak Ibu sadar kalau HP kita overcharging atau misalkan di charging dengan daya terlalu besar, dia bakal cepat panas ya, atau cepat soak gitu kalau bahasa orang Jakarta gitu ya, cepat rusak. Nah, itu terjadi karena mekanisme di dalam lithium ion. Kita nggak bisa tuh gunain lithium ion untuk aplikasi yang membutuhkan daya tinggi. Contoh, misalnya kita gunakan untuk pesawat, atau kita gunakan untuk regenerative braking. Nah, itu kita nggak bisa pakai dengan lithium ion. Kita perlu device lain, atau yang kita sebut dengan kapasitor. Nah, apa bedanya sih sebenarnya? Jadi, superkapasitor dan baterai itu punya beda mekanisme, di mana baterai itu mengandalkan insersi, superkapasitor hanya mengandalkan proses electric double layer ya, atau interaksi aja. Dan ini bisa ketika kita gabungkan gitu, kita gabungkan daerah kapasitor yang ini dengan baterai yang ini, harapannya kita bisa menggantikan secara penuh, yaitu combustible engine yang ada, atau mesin bakar ya, jadi seperti mobil yang biasa gitu. Nah, gambarannya mungkin gini Bapak Ibu. Superkapasitor itu dia punya daya lebih tinggi sehingga kita bisa gunakan untuk grid system, atau daya yang misalkan kita perlu simpan dia untuk 800 kV, atau misalnya kita 80 kV, kita perlu simpan daya dari mereka, kita bisa pakai superkapasitor karena ini. Ini ilustrasi sederhana perbedaan antara baterai sama superkapasitor. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, superkapasitor dia bisa jalan lebih cepat. Gitu. Dia bisa akselerasi lebih kencang, tapi daya tempuhnya lebih rendah. Baterai dia bisa punya jarak lebih jauh, tapi kecepatannya rendah. Gitu. Jadi ada beda di mekanismenya ya. Jadi baterai punya daya yang lebih tinggi, tapi dia nggak punya energi lebih tinggi, tapi nggak punya daya yang tinggi. Jadi makanya dia lambat tapi jauh. Gitu. Nah, menggabungkan keduanya ini adalah challenge kita saat ini, sehingga kita bisa gunakan namanya energi terbarukan untuk semua aplikasi. Seperti misalnya pesawat. Kita belum melihat kan pesawat yang menggunakan electric vehicle, baterai gitu ya. Nah, kita bisa lihat nanti kalau misalnya kita sudah bisa mengutilisasi superkapasitor. Atau misalnya bis. Kalau bis sekarang kita udah lihat, bis itu di Jakarta, TJ udah pakai ya, electric bus itu udah pakai namanya superkapasitor. Gitu. Terus kita juga udah lihat di pembangkit listrik PLT Bayu ya, atau
pembangkit listrik tenaga angin gitu ya. Dari angin kita itu di dalamnya punya superkapasitor. Terus yang udah pakai juga saya sebut merek aja, Komatsu misalnya, dia punya hybrid eskavator, dia memanfaatkan regenerative braking menjadi daya. Nah, itu pakai superkapasitor gitu. Jadi kalau apa yang ditanya pertanyaannya apa sih setelah ini gitu ya, setelah lithium ion battery kita bisa pakai menggunakan superkapasitor kayak gitu. Nah, itu tadi masalah superkapasitor dengan baterai ya. Jadi kalau kita bicara apa setelah lithium ion battery ya kita bicara bisa device yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita bicara soal lithiumnya sendiri, sebetulnya kita punya opsi kedua, yaitu adalah mengganti lithium. Kita bisa ganti lithium dengan jenis yang lain yang kita akan lihat dalam 5 atau 10 tahun ke depan, yaitu adalah jenis baterai yang baru seperti natrium ion battery, jadi pakai garam gitu, atau potasium ya, potasium ion battery atau pakai kalium gitu, seperti itu. Nah, itu limit dari lithium ini. Dan kalau kita lihat sebetulnya ini akan terjadi di beberapa tahun ke depan dan itu sudah ada saat ini. Contohnya adalah digunakan di CATL. Jadi kalau kita lihat sekarang battery manufacturing itu rata-rata dari bisa dikatakan ya lebih dari 50% itu datangnya dari Cina gitu, dengan masalah harga tadi itu muncul akibat kalau kita pakai NCM gitu ya, di mana 66% itu muncul dari NCM ya. Jadi jenis baterai yang pakai nikel itu 66% di dunia kayak gitu. Dan itu rata-rata dipakai juga oleh dari Cina. Jadi nggak perlu khawatir tuh kalau misalnya kita ke depan apakah nikel masih digunakan, masih. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tambang nikel di Indonesia dimiliki oleh Cina gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ini bisa dicari di internet ya, terbuka ini sourcesnya, kita bisa lihat namanya dari berbagai PT gitu ya, yang kita tentu kayaknya oh ini asalnya dari Cina nih gitu, baik di Obi ataupun di Sulawesi gitu ya. Dan itu yang tadi mengakibatkan bahwa harga positive electrode atau katoda dari baterai itu masih sangat tinggi. Jadi karena nikel datangnya dari Indonesia, harus diekspor dulu ke Cina, dari Cina diproduksi, kemudian baru dikirim baterainya ke Indonesia. Sedangkan FYI Bapak Ibu, hampir sekitar 30-40% harga baterai di Indonesia itu ada akibat biaya kirim gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita beli baterai harganya itu 5.000 gitu, ongkirnya aja 2.500 gitu. Jadi itu masih sangat besar. Makanya banyak perusahaan dari luar membuat perusahaan agar cut the cost. Jadi kita bisa langsung nikelnya datang dari Sulawesi langsung dipakai di Semarang. Contohnya misalkan di Batang ya, yang udah diresmikan oleh Presiden kayak gitu. Oke, sorry tadi agak kepotong sedikit. Mungkin itu beberapa jenis dari yang bisa saya jelasin. Mungkin di awal kita akan lihat dulu ya, apakah memang kita sekarang cukup dengan lithium ion. Mungkin kalau di Indonesia iya, tapi kalau di luar negeri ada kebutuhan material-material lain karena ada embargo dan lain-lain. Indonesia alhamdulillah gitu ya, diberikan oleh Allah banyak sumber daya sehingga nggak masalah nih dengan nikel gitu. Cuman kalau yang lain akhirnya mencari jenis baterai yang lain. Misalnya tadi diganti baterainya, contohnya dari lithium tadi diganti jadi natrium, kalium, terus juga ada aluminium, atau diganti dengan sistem yang lain. Misalnya nggak perlu pakai nikel, jadi diganti dengan tipe-tipe lain gitu. Nah, itu yang akan terjadi sebetulnya Bapak Ibu semua, akan perkembangan dari baterai. Lalu gimana nih Indonesia gitu ya? Sayangnya di negara kita tuh seperti biasa gitu ya, kita adalah followers. Jadi belum bisa menjadi seorang inovator karena kita nggak punya sebenarnya roadmap-nya itu seperti apa sih gitu. Di Indonesia ini kita mengembangkan baterai itu mau kemana? Kalau di luar negeri kita ada yang seperti ini gitu ya. Di Jepang misalnya dengan Panasonic-nya, dia punya Japan Racing, misalnya mereka pengen buat namanya lithium metal anode yang di 2030 kapasitasnya udah 500, misalnya. Sekarang kan baru 400-an ya watt hour per kilogram. Atau misalnya USA baterai 500, di sana dananya cukup besar, pengen ciptain segini kayak gitu. Nah, Cina misalnya yang warna merah gitu ya,
dia akan mirip dengan Jepang, targetnya di daerah yang sama kayak gitu. Dan kalau di saya sendiri memang di lab kita juga mengembangkan beberapa yang dikembangkan di lab kita, misalnya seperti katoda, sensor elektrolit, dan juga green recycle. Oke, Bapak Ibu bisa baca juga di internet. Mungkin kayak gitu yang bisa saya share saat ini. Terima kasih banyak. Saya terbuka kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih Dr. Alif atas pemaparannya yang luar biasa ini. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Dodi Widodo. Ini seputar pengisian baterai. Jadi pertanyaannya adalah, kalau bisa dipakai sampai 1.500 km, berapa lama waktu untuk nge-charge sampai fully charge? Terima kasih. Bagaimana Pak Alif, mungkin bisa langsung dijawab? Iya, sebetulnya untuk charging ya, yang kalau di real battery itu pasti tidak akan berubah dari yang sekarang ya, gitu. Sekarang kan baterai ada yang bisa diisi dalam 6 jam, bahkan ada yang udah bisa diisi dalam 3 gantung SPKLU-nya gitu. Dan kedepannya tetap akan segitu. Jadi walaupun kapasitasnya bertambah sampai 1.500 kilo, waktu chargingnya pasti sama gitu. Karena ngitungnya dari 1C ya, ngitungnya itu dari ada suatu dalam tanda kutip konsesi gitu ya antara peneliti baterai bahwa baterai itu bisa diisi full 1 jam, dan itu yang dibandingkan gitu. Jadi kalau kapasitasnya meningkat bukan berarti bahwa waktu chargingnya juga lebih lama gitu ya, gitu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Alif atas tanggapannya. Bagaimana, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Pak Richard, izin bisa langsung direct ya? Oh ya, silakan Pak. Oke, Pak Alif, salam kenal. Saya Dodi dari salah satu, kebetulan kita praktisi di alat berat ya, yang kebetulan sekarang lagi concern pengembangan elektrik mesin. Ya, Pak. Ada 2 hal yang menjadi concern dari pengguna atau orang-orang yang ingin kita konversi dari konvensional unit yang menggunakan mesin ke listrik. Yaitu pertama adalah berapa rata-rata lifetime baterai, gitu ya. Berapa rata-rata lifetime. Jadi artinya berapa cycle dia kemudian sudah turun dan kemudian habis harus diganti. Seperti kita tahu mesin itu bisa dikatakan mesin itu secara teori 5 sampai 10 tahun, tapi kenyataannya bisa lebih daripada itu. Lah baterai itu berapa? Gitu, yang rata-rata baterai itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah mungkin cost-nya yang saat ini kira-kira 1/3 sampai setengah dari harga mesin atau harga mobil, itu suatu saat harganya akan sangat bersaing. Let's say kalau kayak perbandingan mesin dengan mobil, maka mesinnya sendiri paling ya let's say 1/8 sampai 1/10 dari harga unitnya. Nah, itu 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira Pak Alif ada punya ini nggak ya? Kira-kira ada punya insight nggak? Gitu. Thank you. Ya. Oke. Baik, ini pertanyaannya menarik banget Pak Dodi. Kebetulan saya juga praktisi di bidang baterai ya, jadi selain meneliti baterai, saya juga concern terus dengan harga baterai gitu ya. Mungkin yang pertama dulu tadi ya Pak, pertanyaannya untuk alat berat, berapa sih lifetime dari baterai gitu ya. Sebenarnya baterai yang eksis di market ya Pak untuk saat ini gitu, baterai itu bisa digunakan minimal itu adalah 5.000 siklus. Nah, itu hitungannya seperti itu Pak. Jadi 5.000 siklus, 5.000 pengisian dan pengosongan. Contoh misalnya Halo, untuk kalau aplikasi saya tes, misalnya suaranya hilang ini? Apa saya sendiri hilang ya? Halo Pak, masuk sih Pak suara Bapak ya? Di saya cukup jelas Pak. Iya. Ya mungkin boleh dilanjutkan, mungkin agak lebih diturunkan temponya Pak Alif. Ya boleh, maaf terlalu berseru. Iya. Jadi ini ya Pak, untuk baterai kebetulan kan. Iya, masuk Pak suaranya, mohon maaf. Iya Pak, kalau dari masuk, Pak, suaranya, saya cukup jelas suara Dr. Alif. Ya. Oke, Pak Dodi bisa mendengar suara saya? Ya. Mungkin ada gangguan teknis dari Pak Dodi. Nanti karena ada rekaman, nanti mungkin Pak Dodi bisa
sambil melihat rekaman mungkin Pak Alif bisa dilanjutkan lagi untuk pembahasannya. Oh iya, boleh. Mungkin nanti saya juga bisa di chat kali ya, biar Pak Dodi kalau sudah kembali bisa ikut mendengarkan juga gitu ya. Nah, jadi kalau untuk baterai di pasar saat ini rata-rata itu punya lifetime minimal itu adalah 5.000 siklus. Nah, itu tergantung dari penggunaan kita. Jadi kalau saya misalnya untuk energi storage ya PV itu atau solar panel itu biasanya 1 kali 1 hari. Jadi kalau 5.000 siklus berarti ya 5.000 hari atau let's say itu bisa di atas 10 tahun ya. Itu minimal kehidupannya. Nah, cuman rata-rata sekarang sudah sampai 8.000 hingga 10.000. Nah, itu tergantung dari penggunaannya ya. Nah, kalau di mana ya, di beberapa aplikasi misalnya seperti bus Transjakarta gitu ya, yang kita tahu juga gitu ya. Jadi dia itu hanya bisa charge sekali dalam sehari ya. Jadi dari jam 11 sampai jam 4 pagi mereka charging gitu ya. 11 malam sampai jam 4 pagi charging. Habis itu ketika running mereka nggak punya waktu untuk charging sih. Itu yang kita tahu. Cuman ada juga yang kita tahu untuk drone misalnya. Untuk drone itu dia bahkan hidupnya lebih sebentar karena dia 1 kali pakai 1 hari itu bisa charging 5 kali gitu. Nah, jadi cuman sekitar 1 tahun atau 2 tahun sudah habis. Itu ada yang seperti itu sih Pak. Cuman kalau untuk alat berat rata-rata yang saya tahu itu 1 hari 1 kali chargingnya gitu. Biasanya diatur untuk seperti itu karena mereka manfaatin waktu ini ya, waktu istirahat. Jadi 1 kali 1 hari, jadi bisa hidup hingga sekitar 10 tahun. Itu mungkin pertanyaan pertama tadi dari Pak Dodi ya. Pertanyaan kedua sekarang, apakah harga ya? Harga itu bisa lebih rendah dibandingkan yang sekarang? Jawabannya bisa banget gitu. Kenapa? Karena sekarang baterai kita masih impor gitu. Baterai kita tuh kita nggak punya produksi dalam negeri. Ada beberapa misalnya seperti ABC atau misalnya beberapa pabrik lain gitu. Cuman rata-rata itu masih impor. Dan harga impor itu bisa naikin harga baterai hingga 40% gitu. Jadi kalau kita nggak impor ya bisa turun gitu harganya. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran besarnya. Jadi baterai harganya pasti akan turun. Kita akan lihat dalam waktu 2-3 tahun lagi. Gitu. Nggak lama, karena baterainya pabriknya udah disahkan sama Pak Jokowi kemarin. Gitu. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya dari Pak Alif. Mungkin sayang sekali ini Pak Dodi mengalami kendala teknis. Jadi diharapkan nanti Pak Dodi bisa menyimak jawabannya kembali via rekaman yang akan nanti kita sediakan. Pak Richard, sorry, saya udah gabung lagi. Thank you. Tadi habis restart ya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Thank you. Saya nyimak ya. Makasih. Ya, baik. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Pak Eko Fujisyah Maulwanto. Itu jadi untuk energy storage BESS containers, metode emergency stop atau extinguisher, saat terjadi kebocoran, yang mana yang dapat mengakibatkan kebakaran hebat? Seperti itu. Bisa diulangin Mas Richard tadi yang apa? Jadi kalau ada baterai terbakar gitu ya maksudnya? Iya, jadi mungkin pertanyaan lebih ke arah gitu ya? Apa sih yang menyebabkan baterai itu bisa terbakar hebat tuh, bagian mananya dari baterai begitu? Oke. Pertama tentu dari semua yang mengandung litium di dalam baterai ya. Jadi baterai itu ada 2 komponen yang mengandung litium, ada elektrolitnya, ada katodanya. Dan masalahnya adalah ketidaktahuan kita akan how to deal with it gitu ya. Kayak gimana sih caranya kita memadamkan api dari baterai. Baterai itu nggak boleh dipadamkan sama air gitu. Kalau baterai itu litium itu kena air, dia meledak gitu. Nah, kebanyakan dari kita tidak mengetahui hal itu sih. Mungkin kalau sekarang sudah ada klasifikasinya tentunya ya dari berbagai extinguisher mana yang bisa digunakan untuk itu gitu. Nah, terus baterai itu apa ya? Beberapa yang membuat dia itu bisa meledak itu ketika dia full gitu. Jadi Bapak Ibu perlu dipahamin bahwa baterai itu kondisinya adalah nggak boleh kembung ya gitu. Baterai yang punya ukuran lebih besar dari
let's say misalnya sekitar 20.000 mAh gitu ya, seperti baterai power bank gitu. Kalau dia udah menggembung, artinya itu baterai udah bocor gitu. Ketika baterai udah bocor, artinya apa? Artinya bisa ada gas yang masuk. Kalau gas bisa masuk, tidak akan lama uap air bisa masuk gitu. Kalau udah ada uap air itu akan sangat bahaya ya, riskan untuk itu. Jadi kalau baterai udah menggembung, diusahakan diganti gitu. Seperti itu sih, Pak. Kalau real life-nya. Cuman saya kurang tahu kalau soal extinguisher lebih detailnya gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari penanya, Pak Eko. Oke, seperti tidak ada. Ini Pak Askolani, ada apa? Pak Askolani? Ya, salam kenal. Saya mau follow up pertanyaan tadi dari Pak Eko terkait dan jawaban dari Pak Alif terkait dengan safety sih. Jadi kan tadi katanya kalau baterainya sudah menggembung, sebaiknya itu akan diganti. Permasalahannya adalah apakah baterai yang diganti itu masih mempunyai hazard yang dibawa, dalam arti eksplosif kan pastinya kan, karena itu mempunyai density energi yang tinggi, atau treatmentnya seperti apa sebelum kita sebelum kita disposal, yang terbaik seperti itu. Sebaiknya seperti apa ya? Iya. Ini dari saya, maaf buat yang ini saya belum tahu secara penelitiannya atau real life-nya ya Pak ya. Cuman kebetulan kan saya punya baterai gitu ya, dan saya pernah juga mengalami baterai kebakar gitu ya. How to deal with it gitu. Dari hemat saya, dari penelitian saya juga, sebetulnya yang pertama adalah discharging the battery gitu. Baterai itu kalau udah menggembung, sudah ada indikasi dia mau tidak sehat gitu ya, seperti menggembung, terus kemudian misalkan ada basah gitu, karena kan isinya baterai itu ada elektrolit ya gitu, basah. Nah itu pertama discharging, jadi kosongkan baterai itu sampai sekosong-kosongnya gitu. Nah habis itu apakah langsung dibuang? Tidak, tapi yang kedua adalah kalau secara SOP dia harus kosongkan elektrolitnya gitu. Karena elektrolit ini kalau dia kena sama air, dia bisa ignite fire gitu. Dia itu flammable, elektrolit itu flammable. Jadi kalau secara SOP kita harus menghilangkan dulu bagian elektrolitnya gitu. Caranya ya dibuka sedikit-sedikit. Kalau saya dibuka sedikit-sedikit gitu, dengan tentunya dengan safety gitu ya, pakai gloves, pakai hazard dan lain-lain. Di tempat tertentu elektrolitnya kita buang secara perlahan ke bagian limbah. Nah, kalau sudah kering dia tidak akan terbakar Bapak gitu. Dia sudah aman untuk dibuang, misalnya dibuang ke sebagai metal gitu ya. Makanya nggak boleh, sebetulnya kan kalau di tulisan baterai itu kan nggak boleh langsung dibuang biasa kan. Dia nggak boleh langsung dibuang, tapi dia harus ada treatment kayak gitu. Iya, terima kasih. Saya boleh lanjutkan Pak Richard? Oh iya boleh, silakan. Mungkin menanggapi aja sih. Lagi. Iya. Makasih Mas Alif, Pak Alif ini sangat menjawab. Berarti kan kalau untuk treatment ini tidak bisa dilakukan oleh orang umum ya. Jadi memang harus ada entitas khusus yang melakukan disposal baterai. Paling itu yang saya tangkap sih. Soalnya kalau terkait dengan mengeluarkan elektrolit kayaknya saya pun nggak bisa ya. Tapi kalau levelnya untuk discharge kemungkinan bisa lah ya. Maksudnya tinggal kita pasang di tempat yang kita, terus habis itu kita pakai sampai level berapa SOC-nya, habis itu baru kita lepas, kita diamkan. Nah, berarti kan bisa jadi potensi bisnis juga kali ya untuk disposal baterai. Tapi nggak apa-apa, ya maksudnya itu pikirannya saya ke bisnis aja. Tapi makasih Pak Alif, itu menjelaskan sekali. Sama-sama Pak. Memang di keharusannya itu sebetulnya secara undang-undang ya, produsen baterai atau produsen berbagai merek terus punya tanggung jawab terhadap apa yang mereka produksi ya, termasuk bagian recycle-nya gitu. Dan kalau baterai sendiri justru itu sayang kalau dibuang gitu. Jadi dari baterai itu bisa di recycle loh Bapak Ibu gitu. Baterai itu kalau di recycle minimal itu ya, kalau dari hasil penelitian di lab aja itu sebenarnya bisa dapetin hingga 40-50% dari awalnya gitu. Jadi misalkan awalnya ada 1 kilo materialnya, itu bisa dapat 40% sampai 50% sebetulnya
gitu. Kembali lagi jadi material baru lagi, itu bisa kayak gitu. Nah, Ya, mungkin bisnis lagi tuh, bisnis lagi berarti tuh Pak Arif ya. Betul, Oke. betul Pak. Itu next Pak. Siap, Gitu. siap. Betul. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Askolani. Memang salah satu tujuan dari forum ini juga adanya nanti bisnis-bisnis yang meramah energi seperti itu ya Pak. Jadi terima kasih sekali atas tanggapannya. Kemudian Pak Alif, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Pak Ivan Togatorop. Jadi baterai tipe dan merek apa yang termurah untuk penggunaan PLTS di Indonesia saat ini? Dan berapa sih harga per kWh-nya? Terima kasih. Ya, silakan Pak Alif. Aduh, ini saya jadi promosi nanti Pak kalau ditanya ya. Karena saya sendiri jualan. Oh, silakan. Oh, nggak Cuman- apa-apa Pak, silakan. Ya, cuman saya kasih gambaran umum aja ya Pak ya. Kalau di kita sendiri baterai untuk stationary itu bisa pakai LFP Pak, gitu. Kenapa bisa pakai LFP? Karena dia nggak gerak, gitu. Jadi nggak ada concern soal berapa berat dia, gitu. Kalau baterai stationary bisa pakai LFP. Nah, cuman pertanyaan keduanya berapa harganya gitu ya? Rata-rata di Indonesia rata-rata harganya sekitar 20 juta sampai 25 juta per 5 kWh Pak, gitu. Jadi package-nya itu biasanya di 5 kWh. Kalau lebih kecil soalnya biasanya dia nggak dalam satu packaging siap pakai ya. Kalau lebih kecil itu biasanya kita harus pakai sendiri. Misalnya di 1 kWh itu kita nggak ada sih setahu saya yang jual. Paling kecil 2,5 kWh yang kita jual juga gitu. Begitu mungkin jawaban saya. Oh, Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari Pak Ivan? Mereknya tadi Pak, saya nanya mereknya juga. Brand-brandnya. kalau merek brand saya promosi yang punya saya Pak, Batari namanya Pak. Oh, Batari tadi ya. Oh, iya. Tapi saya itu ada di mana Pak belinya? Di Bisa Pak, di Tokopedia ada, kita Tokopedia juga jual kita di Bandung sih Pak base-nya gitu. ya. Ini Oke, juga kalau saya hari yang ini. pernah lihat sih SMT sih Pak. Saya pernah lihat di Tokopedia SMT Power itu. Oh gitu, iya. Itu bisa juga sih Pak gitu. Tapi ya. Tapi lebih murah Pak ya. SMT saya lihat di Topet itu 16 jutaan Oh ya. iya. Betul. Jadi kalau ada baterai yang bentuknya rack mounted ya, kalau buat PLTS itu dia bukan wall mounted ya, itu harganya lebih murah. Nah kebetulan ya kita juga sebenarnya bisa provide yang seperti itu, cuman masih under progress untuk R&D-nya, kan kita kembangin sendiri ya, kebetulan gitu. Nah Oke, tapi kalau saya boleh saran gitu ya, kalau ketemu baterai ini, karena kebetulan saya sering berinteraksi dengan customer. Kalau ketemu baterai yang harganya di bawah 10 juta, tolong ditanya bener-bener gitu, apakah baterai baru atau enggak gitu. Karena kita udah sering Pak, kadang-kadang ke site gitu ya, nemu baterainya cuma 3 bulan, 4 bulan gitu. Sayang Pak, baterai itu bisa tahan 10 tahun gitu. Dibanding cari yang murah seperti itu gitu. Ya, gitu sih Pak mungkin. Ya, oke, thank you Pak. Iya, Baik, siap, Pak. terima kasih. Berikutnya ada Pak Dodi, mungkin ingin mengajukan pertanyaan tambahan. Ya Pak Richard, ya aku pengen nanya. Jadi kepikiran gini dari bapak-bapak yang lain kan terkait dengan PLTS. Baterai yang tadi kan dikatakan life cycle-nya itu bisa sampai 10 tahun ya? Betul ya Pak Alif ya? Iya, betul Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, apakah setelah 10 tahun itu valid langsung harus recycle atau harus ganti? Oke. Jawabannya tidak Pak. Ya, mangga Pak lanjut. Iya, sorry. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua gini, seperti kita tahu di daerah-daerah Sulawesi, daerah IWIP, IMIP, dan IKIP itu kan mereka sudah menggunakan alat-alat berat elektrik di mana sistem chargingnya adalah mereka nggak ngecas, tapi baterainya dicopot, kemudian mereka menggunakan multi charging station atau charging station gede. Jadi sistemnya jadi kayak tukang ngecas aki atau jadi mereka terus dicas gitu ya, langsung baterai udah penuh. Iya. Baterai udah penuh langsung dimasukin lagi, dan itu membutuhkan waktu yang hitungan menit lah, paling cuma 10, 15, 20 menit. Nah, pertanyaannya adalah jika kita ingin membangun infrastruktur multi charging station atau charging station dock, apapun lah yang bisa mengecas
dalam waktu bersamaan itu capacity and capability kita udah cukup nggak ya ke sana dari sisi di Indonesia sendiri. Jadi nggak harus kita datengin teknologi atau orang-orang yang dari luar kayak Cina, Amerika dan sebagainya. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, dua hal itu ya, gitu Pak Alif. Untuk sementara, thank you Pak. Ya Pak. Sorry, tadi saya lupa bagian pertanyaan pertamanya Pak. Boleh di remind sedikit ininya keywordnya. Kalau udah 10 tahun harus benar-benar ganti atau masih bisa di apa gitu ya. Itu ya Pak. Thank you. Ya. Jadi sorry saya mungkin nggak bisa tunjukin di sini. Data discharging itu, data kapasitas itu dia akan flattening ya, dia akan datar gitu di 50% Pak. Jadi sekitar 10 tahun itu kapasitasnya akan tersisa sekitar 50-60% dari kapasitas awalnya gitu. Dan setelah itu dia akan stable di situ gitu. Jadi sebetulnya kalau perlu diganti jawabannya tidak, cuman perlu ditambah gitu. Jadi dalam 10 tahun dia perlu ditambah. Kalau untuk yang sistem misalnya seperti PLTS ya, dia kan stationary ya, jadi nggak terbatas oleh tempat atau berat gitu. Nah, tapi kalau untuk mobil listrik atau misalnya untuk motor listrik, kemungkinan besar harus diganti gitu. Jadi kalau dayanya sudah di bawah 100 atau 200 kilo, itu perlu diganti sih Pak. Gitu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan secara jujurnya gitu ya. Jadi kapasitas baterai itu akan berkurang hingga 60% atau 50% dalam 10 tahun gitu. Dan itu jadi trouble untuk yang bergerak gitu ya. Tapi kalau untuk energy storage yang diam, dia nggak trouble. Itu satu. Kemudian kedua, ini sebenarnya yang saya pengen highlight gitu ya. Jadi untuk kita punya swap ya, kita sebutnya kan swap battery seperti itu ya. Itu sebetulnya sudah ada Pak di Jakarta. Jadi dimiliki juga oleh Indonesia Battery Corporation ya, joint venture antara beberapa perusahaan BUMN. IBC itu perusahaan BUMN kita juga. Dia punya swap battery namanya. Nah, dia itu digunakan oleh Gojek ya. Jadi Gojek itu cukup subscriptions, bayar per bulan. Begitu untuk baterai, nanti mereka ngisi baterai berapapun bebas gitu, gratis. Dan itu betul sebentar pengisiannya. Nah, cuman tentu itu pertanyaannya apakah fasilitasnya ada di Indonesia. Sebetulnya banyak Pak yang bisa buat gitu ya. Kebetulan saya kan terkonek juga gitu ya dengan teman-teman dari ITB, terus teman-teman dari UGM, sangat banyak startup dari kita, perusahaan-perusahaan didikan dari kita yang bisa melakukan itu sebetulnya gitu. Dan itu tinggal willingness dari government ya, apakah mau pakai atau tidak gitu. Saya pikir juga perlu kerjasama dengan, sorry Pak Ilvan ya, kita diskusi aja ya. Setahu saya baik passenger car maupun heavy equipment itu kendala salah satu dari sisi end user adalah bagaimana cara atau posisi baterainya itu nggak gampang untuk dicabut atau diganti. Nah itu kayaknya kita perlu juga mungkin bantuan pemerintah membuat regulasi supaya mempermudah mekanisme swap baterai. Karena kalau contoh nih, umumnya kita punya Tesla gitu ya, atau nggak usah Tesla, Ioniq 5 gitu. Posisi baterainya kan nggak gampang karena di kolong kan, di bawah. Orang mau swap gimana cara? Mau datang ke Indomaret kalau ada swap, ada baterainya terus swapnya gimana, kan repot gitu. Nah, jadi kepikirannya adalah gimana supaya didesain seperti itu supaya mempermudah juga, karena salah satu kendala selain SPKLU, pendirian SPKLU di mana-mana itu tentunya orang mikir adalah gua nggak di baterai gimana. Nah, seandainya posisi baterainya itu mirip kayak aki, akan sangat-sangat indah dunia ini menurut saya. Betul Pak. Benar, ya? Cuman iya. Tapi mungkin saya sedikit ini ya Pak, kan ini diskusi ya Pak ya. Kita biar asik, saya berikan antitesis gitu ya Pak. Kayaknya kita perlu diskusi sambil ngopi nih cuy. Aduh. Iya betul Pak. Nah, antitesis seperti ini Pak. Dulu kita punya HP yang baterainya itu bisa diganti cepat kan Pak ya. Dulu ada namanya casan kodok kayak gitulah. Sampai ada yang kayak gitu kan. Kita punya baterai 3 gitu dicas, nanti biar kita tinggal HP. Nah, masalahnya adalah dengan sistem swap battery itu adalah koneksinya jadi kan dia punya device yang berbeda gitu ya Pak ya.
hubungan antara device baterai dengan device real itu akan mengakibatkan umur dari baterainya jadi makin rendah, Pak. Gitu. Karena dia somehow gitu ya akan menimbulkan kontak resistance yang lebih tinggi gitu. Kalau dia ganti copot kayak gitu. Nah, Jadi ada hubungannya dengan listrik statis gitu. Itu memperpendek umur. kurang lebih jadi misalnya ada kekotoran di dalam sistemnya gitu ya Pak ya. Karena kan dia sering dibuka gitu ya. Terus nanti dilepas pasang si kontaknya gitu kan ya. Itu mengakibatkan baterai itu satu musuh baterai kan adalah hambatan ya Pak ya, hambatan internal gitu. Kalau ada hambatan seperti itu dia akan cenderung untuk membuat baterai itu lebih sebentar umurnya. Makanya sekarang baterai kan ditanam di HP Pak. Gitu. Itu sih antitesisnya. Cuman itu hanya masalah teknologi. Saya yakin itu bisa diselesaikan sebetulnya. Iya. Iya, karena kita kebayang kalau umpamanya nunggu ya, karena kalau di industri yang dipakai itu kan waktu sangat berharga. Bayangkan 1 jam hanya untuk ngecas itu tuh nggak reasonable lah. Kalau ngisi bensin kan paling cuman 5 menit gitu ya. Nah itu yang kita harus bisa gimana cara berpacu atau ngejar itu efektivitasnya minimal setara. Itu jadi salah satu PR kita. Mungkin minta bantuan gimana pemerintah membuat regulasi sehingga selain memperbanyak SPKLU itu juga kita mempermudah bagaimana cara swab dan teknologinya. Seperti itu sih menurut saya. Mungkin di sini ada Pak Emos ya, mungkin siapa tahu bisa dibantu fasilitasi. Iya. Baik, itu aja Pak Alif. Aku gantian Pak Richard, thank you waktunya. Mungkin buat teman-teman yang lain mau nanya lebih banyak, jadi saya persilakan teman-teman lain. Pak Alif, thank you banget. Pak Richard, thank you juga. Saya mute ya, thank you. Iya, makasih banyak juga Pak. Kalau Richard kayaknya suaranya nggak keluar ya di saya. Itu dah. Belum ya. Agak kecil dari suaranya. Halo, sudah kedengaran? Iya, Oke. sudah. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Dodi dan Pak Alif, barusan diskusinya menjadi sangat segar sekali seperti itu ya. Kita bisa lihat memang masih banyak sekali masalah-masalah, tapi gimana kita lihat ini bisa jadi potensi ke depannya. Apakah itu baik dari segi regulasi pemerintah, apakah mungkin bisa menjadi ide-ide bisnis lainnya, apakah mungkin bisa jadi ide penelitian dan sebagainya. Ya, terima kasih. Terus berikutnya, ada pertanyaan lagi dari Pak Ketua kita, dari Pak Emos. Material yang digunakan untuk superkapasitor. Nah, kira-kira kapan superkapasitor secara ekonomi dan teknologi mulai bisa menggantikan baterai untuk kendaraan atau juga apa bisa untuk energy storage pembangkit listrik? Begitu, Pak Alif. Baik. Jadi kalau kita bicara harga ya Pak, itu bicara scale of business and scale of production. Sekarang kenapa baterai murah? Karena investasinya gila-gilaan. Produk, saya lupa nama hukumnya apa ya. Jadi ketika suatu barang itu semakin banyak, intinya harga semakin turun kan gitu ya. Nah, superkapasitor itu tertinggal 5 tahun dari baterai. Gitu. Produksi mereka itu sekarang bisa dikatakan cuma 1/20 dari baterai yang ada saat ini gitu. Jadi harganya makanya masih mahal gitu. Tapi jawabannya sekarang sudah ada Pak yang pakai gitu. Siapa sih yang pakai superkapasitor? Kalau dibuka sebenarnya Bapak membuka baterai gitu ya untuk PLTS, di dalam itu ada superkapasitor sebetulnya Pak gitu. Nah, cuman belum digunakan sebagai primer gitu, belum digunakan sebagai primer. Di PLT Bayu itu yang di dalam baling-baling yang berputar itu isinya superkapasitor gitu. Terus kalau mobil listrik Lamborghini itu pakai, kan Lamborghini baru ngeluarin itu tuh electric vehicle ya, mungkin 2 tahun apa 3 tahun yang lalu kalau saya nggak salah ya, itu pakai superkapasitor juga. Terus F1 gitu, kalau Bapak tahu F1 yang saya lupa namanya apa ya, yang elektrik ya, yang ada di Jakarta juga itu bertanding. Itu ketika dia ada chance untuk boosting itu dia pakai superkapasitor juga gitu. Jadi superkapasitor itu sudah ada sebetulnya, tapi secara ekonomi dan teknologi dia tertinggal sekitar 5-10 tahun karena scale investasi dan market size-nya itu sama seperti baterai mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Jadi emang tertinggal Pak gitu.
Terus material apa yang digunakan untuk superkapasitor? Sekarang yang paling possible untuk dipakai sebenarnya adalah grafit, gitu. Jadi sudah digunakan tuh grafit, Pak, karbon ya pada dasarnya. Dan itu bisa dari batu bara loh, gitu. Itu salah satu ininya ya, hintnya gitu ya. Dia batu bara tuh bisa digunakan untuk superkapasitor juga kalau mau, gitu. Ya, begitu tanggapan dari Pak Alif. Dari Pak Emos mungkin mau menanggapi. Ya baik, saya mau bertanya lebih lanjut nih ya. Ini kan karena masalah baterai ini kan sangat krusial ya, baik di kendaraan listrik maupun di pembangkit listrik ya, atau energi storage. Karena investasi kan kita jangka panjang, seperti PLTS misalnya sampai 30 tahun. Mobil juga kita kan tidak hanya untuk 10 tahun, tapi bisa sampai 20-30 tahun gitu ya. Jadi kan saya secara pribadi ada kekhawatiran gitu ya. Kalau kita invest sekarang dengan menggunakan lithium ion sekarang, nah 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin sudah tidak berproduksi lagi begitu ya, sudah ganti dengan jenis yang lain. Jadi investasi PLTS yang harusnya bisa 30 tahun, sementara sudah tidak punya spare part lagi mungkin untuk baterai yang sekarang gitu ya. Demikian juga mobil gitu. Jadi maksud saya teknologi penyimpan energi yang apa yang nantinya ke depan gitu ya Pak Alif ya. Mungkin dalam 20 tahun lagi ya, baik itu untuk kendaraan listrik, apakah superkapasitor atau ada lithium ion yang baru atau hidrogen begitu ya. Demikian juga untuk energi storage di pembangkit listrik khususnya PLTS gitu. Untuk 20 tahun lagi seperti apa gitu saya kira ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, Pak. Ini saya masih kalau buat yang ini saya nggak punya datanya sebetulnya Pak untuk memperkuat argumen saya ya. Cuman itu seperti halnya kita melihat ini kan adalah persaingan gitu ya Pak ya. Kalau ketika gimana mungkin ya sih. Jadi mungkin jelasnya seperti ini Pak. Kalau lithium ion battery, karena investasinya sudah terlalu besar, ada di sana, itu saya yakin dalam 20-30 tahun lagi, mereka itu masih tetap akan digunakan. Sebetulnya seperti itu, Pak. Gitu. Dia tetap akan ada eksis juga di market, gitu, karena tidak mungkin akan tergantikan dengan yang lain kalau yang lain itu proses produksi berbeda, gitu. Jadi itulah yang jadi tantangannya kami ke researcher ya. Jadi untuk kita bikin material baru itu kayak superkapasitor atau misalnya kita bikin baterai yang baru itu harus sebisa mungkin menggunakan teknologi yang ada di lithium ion battery sekarang gitu. Jadi lithium ion battery pasti akan eksis di market hingga 20 tahun ke depan, saya rasa masih tetap akan ada gitu. Karena tadi contoh saya di superkapasitor ya Pak, itu saya dipaksa untuk menggunakan semua tools yang berkaitan dengan lithium ion battery gitu ya. Padahal kadang-kadang sebetulnya kalau bisa kita cut dengan cara lain lebih mudah kayak gitu. Nah, cuman ya kita karena ada investasinya di sana gitu, jadi ya kita harus ikut ke sana gitu. Nah, jadi kalau saya rasa sih nggak perlu khawatir Pak, dalam 20 tahun ke depan lithium ion battery tetap akan ada gitu. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Emos? Apakah ada tanggapan terakhir? Oke, ya baik. Secara material masih tetap berarti lithium ion bisa bertahan Pak ya. Dan juga secara harga akan turun gitu Pak ya. Mungkin eksponensial begitu ya kira-kira ya. Iya, kalau tadi saya kasih tahu ke Bapak bahwa lithium itu cuma dimiliki saya belum ngasih tahu, maaf. Lithium itu hanya dimiliki oleh 3 negara, Pak. Gitu. Atau 3 daerah lah, gitu. Kita bisa sebut Cina, Australia, dan Amerika Selatan atau lebih tepatnya Chili, gitu. Dan so far yang kita gunakan itu rata-rata itu baru dari Amerika Selatan, gitu. Terus kemarin tahun lalu baru aja ditemukan reserve baru ya, jadi cadangan lithium besar baru di Amerika, gitu. Nah, sekarang Amerika pede nih dengan baterai mereka karena mereka bisa bikin lithium dari negara mereka sendiri gitu. Cina yang jadi produsen lithium bahkan nggak pakai lithium mereka sendiri gitu. Mereka bahkan punya banyak banget pabrik di Chile. Jadi ya
tidak perlu khawatir sih Pak, sebetulnya cadangan kita masih sangat banyak ya. Itu seperti kayak ngomong 20 tahun yang lalu, minyak akan habis sih, tapi kan sampai sekarang nggak habis-habis ya. Gitu. Nah, lithium ion juga insya Allah tidak akan habis Pak. Gitu. Baik, terima kasih Ya, baik, terima pemaparannya. kasih, Ali. Ya, Mungkin kita punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin dari hadirin ada yang mau bertanya? Jika tidak, mungkin saya izin bertanya. Tadi kan sempat dibahas kalau superkapasitor itu memakai grafit sebagai bahannya gitu ya. Nah, kan kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi sumber daya alamnya, baik dari tanaman maupun lain. Dan itu jelas mengandung kandungan karbon di sana. Nah, apakah memungkinkan mungkin kita bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian seperti itu untuk diolah menjadi bahan dari superkapasitor? Oke. Untuk itu jawabannya mungkin ya. Indonesia kan kaya dengan biomass ya, gitu. Nah, riset di Teknik Kimia ITB, terus di USU, yang saya tahu di UGM itu fokusnya adalah penggunaan biomass sebagai sumber dari superkapasitor gitu. Jadi jawabannya bisa dan Indonesia punya ahli-ahlinya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan lanjutannya, biomass seperti apa sih yang profilnya sesuai gitu untuk dijadikan bahan penyusun dari superkapasitor? Uniknya dia harus bisa menghasilkan surface area yang luas sih, gitu. Jadi dia tipe-tipe biomass yang kalau diolah menjadikan karbon yang punya surface area yang luas, itu sih yang diincar ya. Cuman kalau saya lihat di dunia riset kan ini masih bicara riset ya, belum ada aplikasinya. Kalau yang biomass di realnya itu kayaknya hampir semua bisa ya, kalau Richard. Oke. Hampir semua, dari buah sampai sayur sampai macam-macam. Berarti ada potensi semua. Indonesia sendiri sebenarnya sangat besar gitu ya, tidak hanya dari lithium ion battery tapi juga superkapasitornya seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Mungkin dari sesi pembicaranya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali Dr. Muhammad Ali Firham sudah memberikan materi-materi yang sangat informatif dan tentunya membuat kita berdiskusi dengan sangat passionate gitu ya. Bisa ada yang punya ide mungkin untuk membangun bisnis, juga mungkin tadi ada beberapa masalah yang bisa kita jadikan potensi ke depannya. Dan diharapkan memang melalui diskusi seperti ini, kita bisa saling bertukar pikiran dan melahirkan ide-ide yang baru ke depannya. Nah, semoga informasi yang telah disampaikan oleh Dr. Alif ini dapat menjadi inspirasi dan pemikiran baru bagi kita semua, terutama seperti yang disampaikan oleh Bang Amos di awal untuk menghadapi tantangan energi kita, karena kita punya target di 2060 nanti. Nah, sebelum kita akhiri, kita kembalikan sesi ini ke Bang Emos. Silakan Bang Emos. Ya baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Dr. Alif ya, alumni ITB juga ya, Alif ya. Jadi banyak juga nih komunitas kita ini alumni ITB, alumni UI, UGM dan kampus-kampus lain baik di Indonesia maupun luar negeri. Jadi kita aktif mengadakan seminar, webinar dan juga training-training pelatihan dan akan ada agenda-agenda ke depan yang akan kami lakukan dari komunitas kami. Ya, semoga topik kali ini saya yakin sangat bermanfaat bagi kita semua ya, bagi rekan-rekan yang boleh bergabung bersama kami. Semoga di lain waktu di bulan-bulan depan boleh bergabung lagi dengan topik-topik yang lain yang tentu saja topik-topik yang menarik terkait dengan energi baru terbarukan dan juga sustainability yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini ya dalam rangka menuju net zero emisi. Mungkin itu saja kata penutup dari saya. Terima kasih banyak Dr. Alif dan juga Bang Richard sebagai moderator dan seluruh rekan-rekan yang berkenan bergabung bersama kami pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Kalau nanti mau kontak-kontak lebih lanjut ya, kami juga akan men-share rekamannya. Ya, gitu saja.
Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu. Ya, sampai ketemu. Terima kasih semua. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Ini ya. Emos. Ya, terima kasih semua. Alif, Dr. Alif. Thank Terima kasih. you. Yo.